saya Yalan Darmito dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih peran mahasiswa dalam demokrasi di Indonesia. Demokrasi memang tidak luput dari budaya dan seni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat dilihat dari fakta bahwa banyak terjadinya kontrak sosial dari masyarakat kepada pemerintah. Maka dalam podcast ini kita akan mendengarkan pendapat mahasiswa-mahasiswa di Indonesia tentang peran mereka dalam membangun demokrasi di Indonesia. Daripada berapa lama lagi, yuk kita dengerin langsung jawaban mereka. Kira-kira menurut mereka demokrasi itu seperti apa ya? Oke, kenalin, nama aku Raisa dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Untuk saat ini aku sedang menjalani semester 2. Dan kalau misalkan ditanya tentang organisasi, aku belum ikut organisasi apapun. Paling aku aktif sebagai peserta di program ISEC Future Leaders aja. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Zia Afni dan aku dari Prodi Pengelolaan Perhotelan dari Politeknik Pariwisata Bali. Sekarang ini aku berada di semester 6 dan sebelumnya aku juga pernah ikut organisasi di kampusku sendiri yang bernama Generasi Pesona Indonesia atau yang bisa disingkat dengan GENPI dari Politek Bali itu sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Aurelia Rosmaida dari jurusan Psikologi Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Kayak menurut aku ya, demokrasi itu kayak sistem pemerintahan di mana rakyatnya itu punya suara buat nentuin masa depan negaranya sendiri. Misalnya, kita bisa milih pemimpin, ngasih pendapat, bahkan kritik juga bisa. Kita dikasih ruang nih buat ngomong dan juga pemerintah idealnya harus adil dan transparan gitu. Jadi semuanya nggak cuma satu arah dari atas ke bawah, tapi kita juga punya andil dalam jalannya negara. Untuk pertanyaan pertama, apa sih yang aku ketahui tentang demokrasi? Yang aku ketahui dari demokrasi itu adalah bahwa demokrasi adalah salah satu prinsip pemerintahan yang dimana pemegang kekuasaan tertingginya adalah rakyat. Jadi seperti yang dikatakan oleh Presiden Amerika waktu itu oleh Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi adalah cara pemerintahan di mana itu berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi seluruhnya itu tergantung oleh rakyat. Menurut saya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan ikut berperan dalam proses politik. Penting banget ya menurut aku, soalnya kan Indonesia negaranya luas dan juga orangnya macam-macam. Nah, lewat demokrasi ini semua orang bisa dapat kesempatan yang sama nih buat suaranya didengar. Jadi nggak cuma kelompok tertentu aja yang dominan, kita juga bisa milih pemimpin yang kita percaya dan pemerintahnya jadi lebih transparan. Nggak bisa jalan sendiri seenaknya aja. Intinya demokrasi itu bikin kita semua punya peran gitu dalam nentuin arah negara. Menurut saya sangat penting karena demokrasi merupakan salah satu bentuk implementasi dari dasar negara kita, yaitu Pancasila dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana makna dari sila keempat ini merupakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan, dasar pemegang kekuasaan dan dasar pembuat keputusan yang ada dalam musyawarah. Kemudian yang kedua, dengan adanya demokrasi bahwa masyarakat dapat memiliki hak dan kebebasan, dalam artian masyarakat dapat mempunyai atau memiliki hak dalam memilih pemimpin, mendapatkan keadilan, pendidikan yang sama dan setara, serta keadilan sosial. Kemudian dengan adanya demokrasi ini dapat menghindari Indonesia dari sistem pemerintahan yang otoriter. Lalu kemudian dengan adanya demokrasi, Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Dengan adanya demokrasi, ini dapat menjadikan dasar persatuan di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Demokrasi sangat penting untuk Indonesia karena dengan adanya demokrasi, suara rakyat bisa didengar dan dijadikan besar dalam mengambil keputusan,
Selain itu, demokrasi juga membantu menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang. Menurut aku, kebebasan berpendapat itu penting banget karena itu bentuk kita buat nyampein apa yang kita pikirin dan rasain tanpa rasa takut. Dari situ juga kita bisa saling tukar pandangan dan juga saling belajar. Tapi ya tentu aja harus disampaikan juga dengan cara yang baik, gak nyakitin orang lain, dan juga tetap jaga sopan santun. Karena kan tujuan dari kebebasan berpendapat itu buat menciptakan diskusi yang sehat, bukan untuk saling menjatuhkan gitu. Menurut saya kebebasan berpendapat adalah salah satu hal positif dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Tetapi jika dilihat di zaman sekarang, kebebasan berpendapat itu sudah digunakan sebagai ajang untuk menjatuhkan hak orang lain atau pribadi orang lain. Jadi menurut saya, dengan adanya kesempatan kebebasan berpendapat ini yang kita dapatkan, seharusnya kita dapat memanfaatkan hal-hal tersebut dengan baik dan dengan dalam bahasa yang baik juga, dan dalam konteks yang bersifat membangun untuk masa depan kita semua. Menurut saya seperti itu yang seharusnya kita lakukan. Walaupun masih ada beberapa yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia masih sangat sulit karena ada beberapa yang masih merasa dikekang atau dihukum karena berpendapat sesuatu. Tapi menurut saya seharusnya dari kedua belah pihak dapat mengimplementasikan kebebasan berpendapat ini dengan baik, baik dari sisi yang dikritik ataupun yang mengkritik. Seharusnya yang mengkritik ataupun yang memberi pendapat ini dapat mengemukakan dengan konteks yang jelas dan dalam bahasa yang baik juga, namun membangun. Kemudian yang diberi pendapat atau yang mendapatkan pendapat atau yang diberi kritik dapat menerima hal-hal tersebut dengan baik, dengan tujuan bahwa itu dapat membangun untuk kebaikan di masa depan. Kebebasan pendapat menurut saya adalah hak setiap orang untuk menyampaikan pikirannya, tapi harus disampaikan dengan cara yang baik, tidak menghina, tidak menyebar hoaks, dan tetap menghargai orang lain. Sebenarnya banyak hal sih yang bisa kita lakuin. Sebagai mahasiswa kan kita punya banyak akses ya buat belajar banyak hal. Jadi yang pertama menurut aku nih, kita penting banget buat ngerti dulu soal demokrasi, hak asasi manusia, dan juga proses politik, biar kita nggak cuma ikut-ikutan doang, tapi juga kita paham apa yang lagi terjadi. Terus kita bisa aktif ikut diskusi, ikut debat, atau juga kegiatan yang ngebuka pikiran kita tentang isu-isu sosial dan juga politik. Terus pas pemilu, kita juga bisa pakai nih hak pilih kita buat milih pemimpin yang benar-benar kita percaya. Selain itu, kita juga perlu kritis dalam menerima informasi, biar nggak gampang ke-trigger sama hoax atau berita palsu. Ya menurut aku hal-hal kecil yang kayak gitu tuh sebenarnya udah jadi kontribusi buat demokrasi yang lebih baik sih. Peran mahasiswa dalam membangun sebuah demokrasi yang sehat di Indonesia. Yang pertama, mahasiswa dapat menjadi sebuah contoh etika demokrasi yang baik, di mana yang kita tahu dalam kehidupan kampus mahasiswa selalu melakukan kegiatan berorganisasi, musyawarah, lalu dalam musyawarah ataupun organisasi tersebut kita diberikan kesempatan atau bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan menghargai pendapat mereka dengan baik, kemudian menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan yang ada. Kemudian selanjutnya, sebagai mahasiswa tentu kita harus menggunakan hak suara kita dalam memilah dan memilih pemerintah yang baik dengan bijak juga, tidak golput dan tidak merugikan pihak di sekitar, terutama masyarakat.
Kemudian yang ketiga, menurut saya kita sebagai mahasiswa tentunya sangat amat perlu mengkritisi atau mengawasi jalannya pemerintahan saat ini, di mana agar pemerintahan dapat terpantau dalam keadaan di jalan yang benar dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian yang terakhir menurut saya ini sangat penting, jangan sampai mahasiswa dikatakan dapat ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi. Menurut saya itu sangat amat mencoreng peran mahasiswa dalam demokrasi di Indonesia ini. Saya sebagai mahasiswa, peran saya dalam membangun demokrasi bisa dilakukan dengan belajar kritis, ikut organisasi kampus, menyampaikan pendapat dengan cara yang sehat dan tidak mudah terprovokasi. Kita juga bisa memberi edukasi ke masyarakat soal pentingnya demokrasi. Aku sih berharap ke depannya demokrasi Indonesia bisa makin matang, terus juga semoga makin banyak pemimpin yang jujur, masyarakatnya juga masih melek politik, aktif dan juga nggak apatis. Pengennya sih keadilan bisa dirasain semua orang ya, terus pemerintah juga lebih terbuka gitu dan bisa dipercaya. Dan yang paling penting, semoga kebebasan berpendapat tetap dijaga, tapi kita juga punya ruang untuk saling menghargai satu sama lain. Karena dari situ demokrasi kita juga bisa tumbuh lebih sehat nih, dan juga bisa menjadi fondasi buat Indonesia yang lebih kuat dan juga sejahtera. Menurut pendapat saya sendiri, ini berlaku untuk kedua belah pihak, di mana untuk pihak yang mengkritik dan yang dikritik. Untuk pihak yang mengkritik, menurut saya dalam kesempatan ini sangat amat kesempatan yang amat besar, di mana kita dapat berpendapat sesuai dengan apa yang kita punya di dalam pikiran kita, tetapi hal ini juga harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai norma yang kita punya, di mana kita dapat melakukan kebebasan berpendapat ini tanpa harus menjatuhkan pribadi orang lain, terutama ataupun hak orang lain. Maksud saya adalah kita dapat mengkritisasi hal-hal tersebut dengan baik dan jelas tanpa harus melenceng dari maksud yang kita punya gitu. Kemudian untuk pihak yang dikritik, menurut saya adalah kita semua perlu dikritik karena untuk menjadi lebih baik, karena kritik adalah salah satu langkah terbaik untuk mendapatkan improvisasi ataupun sebuah cara untuk kita menjadi lebih baik di masa depan nanti. Itu menurut saya, keduanya harus mengerti perannya dan harus melakukan apa yang bisa mereka lakukan dengan bijak dan baik tanpa harus melenceng dari norma-norma yang ada. Harapan saya untuk demokrasi Indonesia ke depan adalah semakin matang dan dewasa. Semoga rakyat makin sadar pentingnya memilih dengan bijak, pemimpin makin jujur dan adil, serta kebebasan rakyat tetap dijaga tanpa menimbulkan perpecahan. Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, di mana di Indonesia itu sendiri juga merupakan penganut demokrasi yang sangat besar. Pentingnya demokrasi di kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia diterapkan dan dilaksanakan oleh semua lapis masyarakat dalam rangka membangun demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat bukan merupakan demokrasi tanpa andil rakyat. Kadang pendapatnya justru menentukan kemana negara ini akan diiring. Seperti kata Bapak Habibie, orang hebat tidak dihasilkan dari kesenangan, kemudahan, dan keamanan. Mereka dibentuk dari kesulitan, tantangan, dan air mata. Inilah yang menjadi tantangan pemerintahan di Indonesia, yakni bagaimana cara meratakan demokrasi di Indonesia agar semua orang bisa merasakannya. Terus maju Indonesiaku, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye-bye.